Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya malam ini di warung sembako ya. Kali ini aktivitasnya bareng Pak Mantan ya. Cie, Pak Mantan lagi beres-beres roti AOK yang baru dibelinya teman-teman. Kita baru beli roti AOK 3 kartonan gitu ya. Ini harga per kartonnya 122.000, isinya 60 pieces gitu ya teman-teman. Kita kalau beli di agen itu lumayan murah harganya dan banyak juga varian rasanya teman-teman ya. Dan ini roti AOK masih menjadi roti terfavorit di warung sembako saya ini teman-teman. Sehingga ini barang ini sayang banget jika memang kosong barangnya ya. Semua pelanggan tuh rata-rata mencarinya roti AOK gitu teman-teman. Selain rasanya yang enak, harganya pun lumayan terjangkau, murah meriah kata pelanggan saya seperti itu teman-teman ya. Beda sama roti terkenal yang memang harganya lumayan mahal kata mereka ya, kata pelanggan saya seperti itu. Rasanya hampir sama dengan roti AOK ini gitu ya. Ini juga bisa diolah lagi menjadi cemilan lain ya, seperti dibakar ataupun diolah lagi seperti kreativitas ibu-ibu rumah tangga lain yang sering saya tonton videonya ya, membuat olahan roti AOK gitu ya teman-teman. Ini roti AOK ini sangat laris banget ya. Kalau di warung saya kosong itu rasanya hampa gitu para pelanggan carinya roti AOK gitu ya. Memang banyak sih roti-roti lain titipan juga, tapi mereka tuh memilih roti AOK ini ya teman-teman. Katanya rasanya enak dan juga banyak pilihan rasanya gitu. Agar warung kita itu ramai pembeli, sering dikunjungi pelanggan ya, kita usahakan sediakan beberapa barang yang memang dibutuhkan para pelanggan gitu ya. Contohnya seperti ini, roti AOK ini teman-teman ya. Karena para pelanggan saya tuh lebih senang membeli roti AOK, ya udah kita siapin gitu ya, berbagai rasa. Jadi stoknya itu tidak boleh kosong ya teman-teman, untuk memanjakan mereka yang ingin mencari roti AOK dan juga barang-barang lainnya ya teman-teman. Jika pelanggan kita itu suka dengan salah satu produk yang mereka sukai ya, kita selalu sediakan ya pastinya di warung kita, biar mereka tuh senang gitu ya, semangat dan selalu puas dengan berbelanja di warung kita, karena semua yang dibutuhkan mereka itu tersedia di warung kita. Itu juga salah satu strategi kita sebagai pemilik warungnya ya, untuk menyediakan berbagai kebutuhan para pelanggan. Meskipun ya barang-barang lain ada, merek-merek lain ada, namun jika memang pembeli kita, pelanggan kita senangnya di merek tersebut, ya udah kita sediakan seperti itu ya. Itu juga salah satu strategi usaha dagang ya, usaha dagang sembako ini teman-teman. Misalnya ada berbagai macam mie instan, berbagai merek, tapi kita di sini tuh lakunya Indomie gitu ya. Sediakanlah merek Indomie tersebut, misalnya seperti itu. Jika memang di warung kita itu senangnya itu Mama Lemon, meskipun banyak pencuci piring lainnya, merek-merek lainnya gitu, jadi kita harus sediakan Mama Lemon seperti itu teman-teman. Itu namanya juga termasuk ke strategi dagang ya. Strategi dagang menyediakan berbagai macam barang yang memang dibutuhkan pelanggan kita. Meskipun merek-merek lain banyak ada di pasaran gitu, namun jika tidak laku di warung kita itu tidak usah membelinya teman-teman. Dan lebih baik kita alokasikan modal kita ke barang-barang yang memang sering dicari pelanggan kita. Meskipun harganya murah, tapi pelanggan tidak mau, tidak suka, tidak akan dibelinya, pastinya seperti itu. Cara dan strategi berjualan itu kita harus tahu dari awal ya teman-teman, biar warung kita itu, warung sembako kita itu laris manis ya. Cara dan strategi itu menjual sembako agar laris dimulai sejak awal kita berjualan hingga menjaga usaha kita ini terus berjalan dengan baik. Strategi berjualan kita mulai dari awal kita buka usaha teman-teman. Kita harus mencari tempat ataupun lokasi berjualan kita ini di tempat-tempat yang memang sering dikunjungi, sering dilewati orang-orang ya, seperti itu teman-teman. Jangan di tempat yang nyempil gitu ya. Itu juga salah satu strategi untuk usaha kita ya. Semakin banyak orang yang melihat warung kita, semakin banyak juga kesempatan orang berbelanja seperti itu. Nah, selanjutnya
strategi selanjutnya kita harus mencari barang-barang yang memang sangat disukai orang banyak ya, barang-barang yang terkenal, yang sering diminati orang banyak, sering dipakai orang banyak gitu, seperti itu. Jadi kita harus menjual barang-barang yang memang sering dicari ya, sering digunakan gitu ya. Itu juga salah satu strategi dagang juga teman-teman ya, untuk warung kita itu supaya lebih ramai lagi, sering banyak yang beli, sering dikunjungi pelanggan, seperti itu. Pilihlah barang-barang yang sesuai minat pelanggan kita. Meskipun harganya mahal, jika pelanggan udah suka ya pasti akan selalu dibelinya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, strategi dagang juga mengutamakan kualitas dan harga produk warung sembako ya teman-teman. Produk adalah komponen utama dalam warung sembako, dan kita harus melakukan order kepada supplier tertentu agar kita mendapatkan harga termurah dan barang-barang yang terbaru, seperti itu ya. Dan juga mengenai barang apa saja yang akan kita jual ini, dengan menemukan grosiran ataupun sales yang berdatangan ke warung kita, itu juga salah satu strategi kita agar kita mendapatkan barang-barang yang lebih mudah, lebih bagus lagi kualitasnya, dan mungkin juga bisa mendapatkan harga termurah, seperti itu ya teman-teman. Dan pastinya jika kita akan berkesempatan mendapatkan juga keuntungan yang lebih besar jika kita berbelanja di tempat-tempat yang termurah harganya gitu ya. Yang selanjutnya, strategi berjualan sembako itu doronglah promosi dari mulut ke mulut ya, supaya warung kita itu terkenal lagi di masyarakat, di lingkungan kita ini ya, dengan cara menjual produk-produk yang sangat laris dan banyak diminati pelanggan. Itu salah satunya promosi yang terbaik ya, adalah dari para pelanggan kita ya. Jika mereka itu puas berbelanja di kita dengan harga-harga yang bersaing, dengan produk-produk barang yang memang bagus kualitasnya, dan juga dengan kelengkapan barang ini, kita bisa menjadikan warung kita ini semakin dikenal, semakin banyak yang mengunjungi ya, pastinya dengan kelengkapan barang yang kita jual ini, dan harganya pun sesuai dengan keinginan masyarakat dan memang terjangkau, dan kita juga ada keuntungannya biarpun sedikit-sedikit ya. Yang penting lancar penjualannya ya teman-teman. Nah, promosi ini yang kita harapkan dari para pelanggan kita ya. Dengan promosi gratis dari para pelanggan ini membuat warung kita itu semakin dikenal, semakin banyak yang berbelanja juga. Yang kita harapkan tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan yang berbelanja ke kita, biar mereka itu terkesan dengan pelayanan kita ya, karena pelayanan itu sangat penting banget untuk kelangsungan usaha kita ini. Selanjutnya, strategi berdagang itu dengan cara kita memberikan harga diskonan ataupun potongan harga untuk satu barang misalnya, seperti itu. Tidak ada salahnya juga ya kita memberikan kepada para pelanggan tetap kita ataupun kepada siapapun yang mungkin berbelanja dengan nominal yang kita tentukan. Kita memberikan mereka itu diskonan harga seperti itu, ataupun bonus satu barang, seperti itu. Itu juga salah satu penarik untuk mereka ya, para calon pelanggan, untuk berdatangan ke warung kita. Dengan berbagai cara kita lakukan agar supaya pelanggan tuh tertarik berbelanja di kita ya. Salah satunya itu dengan cara kita memberikan harga diskonan tersebut ya. Dengan cara tersebut cukup efektif banget ya, membuat warung kita itu semakin ramai dan semakin banyak pelanggannya ya teman-teman, seperti itu. Dan itu juga salah satu trik ataupun strategi juga berjualan ya, agar tetap usaha kita itu bertahan dan warung kita pun semakin banyak dikunjungi orang-orang yang berbelanja di warung kita ini. Dan ini yang paling penting ya teman-teman, atur strategi saat berjualan sembako itu dengan cara kita berjualannya, waktunya itu dari kapan sampai kapan gitu ya. Atur waktu kita berjualan, misalnya buka lebih pagi lagi dan tutupnya itu lebih malam lagi, seperti itu. Itu juga salah satu strategi dagang sembako ya, agar selalu dikunjungi pelanggan. Dan pelanggan pun senang ya, karena di kita itu warungnya itu tidak tutup buka semaunya, jadi ada jadwal buka tutupnya, seperti itu ya. Karena biasanya warung-warung yang sering tutup itu akan sering mengecewakan para pelanggannya, karena misalnya jauh-jauh mereka mau berbelanja, tiba-tiba warungnya itu tutup, seperti itu. Nah, untuk hal itu kita harus benar-benar hindari ya, supaya warung kita itu
tetap laris manis, tetap dikunjungi pelanggan karena kita menyediakan berbagai macam barang dan waktu buka tutupnya juga sangat terjadwal ya. Pastikan hal itu jika memang kita ada keperluan harus ada yang menunggu di warung ya. Jangan keseringan tutup ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, beberapa strategi dagang sembako ya atau berjualan sembako. Kita harus menyediakan berbagai macam barang. Kita harus memberikan harga-harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat ataupun pelanggan kita, dan juga kita harus buka tutupnya terjadwal gitu ya. Dan kita harus juga menjual barang-barang yang sangat bagus kualitasnya agar pelanggan pun tidak kapok berbelanja di kita. Dan jangan lupa juga kita memberikan pelayanan terbaik kepada mereka ya. Seramah mungkin kita melayani mereka karena mereka itu aset utama kita ya. Karena pelanggan itu adalah aset utama warung sembako. Sekian dulu video saya kali ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Tetap semangat untuk teman-teman yang semuanya yang selalu support saya dan selalu dukung saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.